menyebutkan tentang tragedi Semenyih. Peristiwa pembantaian pada tanggal 25 Maret 1998 di beberapa kamp penjara Malaysia yang dihuni oleh ratusan pelarian politik dan tenaga kerja asal Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dengan pemerintah Indonesia kala itu di bawah Presiden Soeharto. Pembantaian ini menjadi perbincangan hangat bagi publik Malaysia kala itu. Ternyata ini adalah bagian dari operasi Buju, hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dari tahun 1994 sampai tahun 1998. Hal ini terungkap dalam dokumen rahasia yang ditulis oleh Jenna Mason, analisis dari United States Committee for Refugees atau USCR. Dalam dokumen yang berjudul The Resolution Malaysia Detention and Deportation of Chinese Asylum Seeker yang terbit tahun 1998 itu menceritakan bagaimana pihak Malaysia melakukan penahanan, penyiksaan, dan deportasi tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh UNHCR, serta perjanjian rahasia antara RI dan Malaysia terkait pemulangan imigran asal Aceh saat itu. Ishak Daud saat kejadian Semenyih terjadi berada di Malaysia sebagai salah satu anggota Komite Pelarian Politik Aceh di Malaysia bersama Yusra Habib Abdul Ghani, Ghazali Abdullah, Mahfud Usman Lampu Awe, Syahrul Syamaun, dan beberapa aktivis Aceh Merdeka lainnya. Mereka dituduh sebagai dalang mobilisasi sehingga menjadi target penangkapan pasca meledaknya kerusuhan di beberapa kamp penjara Malaysia. Akibatnya, Ishak Daud diculik oleh Intergabungan Malaysia Indonesia di seputaran Shah Alam pada pukul 9 tanggal 26 Maret 1998. Menjelang siang, giliran Burhan dan Syahrul Syamaun diangkut oleh pasukan yang sama, tepat sehari setelah peristiwa Semenyih. Setelah ditangkap dan disiksa oleh pasukan gabungan itu, ia dibawa berobat ke Raimah Hospital, Klang, Malaysia. Keesokan harinya, 27 Maret 1998, ia dideportasi ke Aceh menggunakan kapal. Dengan kondisi tangan terikat dan dibungkus dengan plastik, dia bersama Burhan Syamaun dan Syahrul Syamaun, yaitu Wakil Bupati Aceh Timur sekarang, dilempar di tengah Laut Dumai, Provinsi Riau. Di Selat Malaka, dia bersama dua temannya mengarungi derasnya gelombang dengan selembar papan. Hanya Ishak dan Syahrul yang selamat setelah mengarungi ganasnya lautan. Mungkin dia dan Syahrul satu-satunya perenang yang berhasil mengarungi Selat Malaka, hingga akhirnya ditangkap dan disiksa oleh TNI AL dan Polres Bengkalis, Provinsi Riau. Setelah itu ia dibawa ke Polda Aceh hingga akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri Lok Semawe dengan dakwaan kasus penyerangan pos ABRI di Buluh Belang Ara, Kota Lok Semawe pada tahun 1990. Dari persidangan inilah Ishak Daud mulai menjadi fenomenal. Ia bersikukuh untuk tidak mau diadili atas nama Pengadilan Indonesia. Bahkan ia selalu memprotes hakim yang menyebutnya sebagai gembong GPK. Ia lebih memilih disebut sebagai GAM bukan GPK, sehingga dalam setiap sidang yang digelar, ia selalu membalut dirinya dengan selembar bendera bulan bintang dan mengikat kepalanya dengan kain bertuliskan Aceh Merdeka. Setelah 3 kali sidang digelar, Pengadilan Negeri Lok Semawe diteror dengan bom sehingga akhirnya 8 Oktober 1998 dia dipindahkan ke Pengadilan Negeri Sabang. Pada 13 November 1998, dua jaksa penuntut umum menuntut Ishak Daud dengan hukuman seumur hidup. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Semawe memvonis Ishak Daud dengan hukuman 20 tahun penjara. Setelah menjalani 1 tahun di LV Siborong-Borong, Tapanuli Utara, berdasarkan Kepres nomor 157/1999 tertanggal 10 Desember 1999, Ishak Daud dan ke-6 temannya mendapat amnesti dari Presiden B.J. Habibie. Di LV Siborong-Borong, dia menikahi perempuan cantik Cut Rostina, istri mendiang temannya Rahman Paloh
yang meninggal dalam satu pengepungan pada 24 Maret 1997. Istri pertamanya, Dara Ayu, bernama Siti Zubaidah binti Omar, merupakan warga Malaysia. Darinya ia dikaruniai 2 orang anak. Setelah bebas, ia merasa lagi tak aman tinggal di Aceh. Lantas, 3 April 1999, ia berangkat ke Jakarta untuk mencari suaka politik di kantor perwakilan PBB. Permintaannya ditolak, sehingga dia memutuskan kembali ke Aceh dan berjuang kembali atas nama Aceh Merdeka. Secara resmi dia bergabung dengan GAM pada tahun 1987. Dia juga seorang orator ulung, bahkan dia sering diminta untuk mengisi ceramah-ceramah Aceh Merdeka kala itu. Menurut Haikal Afifah, kala itu kemampuan orasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dengan doktrin perjuangan yang ia kuasai secara mumpuni. Pernah suatu hari, Ishak Daud bertandang ke rumahnya. Kala itu, dia curhat kepada orang tua Haikal terkait penculikan dan penyerangan yang ia lakukan. "Bang, urangnya hana yakin long ke ulun, maka berlai kamocok penutuh lagi nyo," ucap Ishak Daud. Dia menjelaskan bahwa setelah ia ditangkap tahun 1998, dalam budaya elit GAM sangat sulit dipercaya orang-orang GAM yang kembali bergabung setelah ditangkap, seakan dicurigai sebagai alat yang sudah dicuci oleh pemerintah. Sehingga Ishak Daud membuktikan komitmennya pada elit GAM untuk selalu melakukan penyerangan dan penculikan saat itu. Akhirnya, komitmen itu dibuktikan. Dia cahit bersama istri keduanya, yaitu Cut Rostina, dalam kontak senjata selama 2 jam di Alunireh, Kabupaten Aceh Timur pada 8 September 2004. Bahkan setelah dayinya tertembak, ia kemungkinan besar disiksa dan ditembak kembali. Istrinya yang tidak mau meninggalkan jasad suaminya juga mengalami kemungkinan yang sama, hingga kedua-duanya cahit dan dikebumikan satu liang. Mimpi untuk membawa keluarganya di Malaysia tinggal ke Aceh jika nanti Aceh merdeka pupus sudah. Ishak Daud sudah mencapai kemerdekaan yang hakiki dengan jalannya. Ia menjadi panutan dengan pembuktian yang sudah ia berikan. Kepergiannya hanya meninggalkan satu pesan: Tanyo Sitro buji manfaat ke urang rame, yang maknanya kita harus bisa jadi manfaat untuk semua orang. Nah, itulah tadi sedikit cerita tentang Panglima GAM Ishak Daud. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.